Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 12. Ini pertanyaan atau pernyataan atau apa nih? Peraturan tentang peraturan perusahaan yang benar. Oke, jawaban saya kita bisa melihat di Undang-Undang 13 2003 ya, di bab tentang hubungan industrial. Saya lupa bab berapa itu, bab 10 kayaknya. Ya, tentang hubungan industrial. Kemudian pada sub bagian peraturan perusahaan. Di sana ada aturan main peraturan perusahaan, kapan peraturan perusahaan menjadi wajib, bagaimana membuatnya, prosedurnya, tahapannya, langkah-langkahnya itu semua dijelaskan dengan lengkap di sana, ya. Kemudian peraturan pelaksananya, seingat saya Permenaker, peraturan menteri apa keputusan menteri ya, nomor 28 tahun 2014. Ya, mudah-mudahan itu benar rujukannya, atau mungkin ada yang baru ya di atas 2014. Ya. Karena di dalam UU CK materi tentang peraturan perusahaan itu tidak dirubah, jadi tetap berlaku materi peraturan perusahaan yang ada di dalam Undang-Undang 13 2003. Ya. Di situ ada diatur dengan jelas, termasuk juga pembuatan peraturan perusahaan tidak bisa dijadiin bahan sengketa, itu juga ada. Termasuk ada ketentuan apabila peraturan perusahaan di dalam masa berlakunya ingin dirubah, terjadi perubahan peraturan perusahaan dalam masa berlakunya, maka ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh karyawan, ya. Maka biasanya perusahaan memilih untuk tidak merubah isi peraturan perusahaan pada masa berlakunya. Jadi nunggu habis dulu. Jadi menggunakan momen pada saat perpanjangan. Ya. Itu tentang peraturan perusahaan. Sekarang pertanyaan nomor 13. Wah, ini super panjang nih. Ini soal cerita kalau dalam sekolah saya dulu, sekolah rakyat. Ya, seorang karyawan, ini didengarkan baik-baik ya. Seorang karyawan tetap bekerja di PTA sejak tahun 2009 dan pada tahun 2018 dipindahkan tanda kutip ke PTB. 2009 ke 2018 berarti 9 tahun ya. Dengan status, jabatan dan gaji yang sama. Serta masa kerja tetap dihitung dari 2009, bukan dari nol. Oke. Pemindahan tidak ada penyelesaian hak terlebih dahulu dari PTA. Hanya ada selembar surat mutasi tanda kutip. PTA dan PTB dimiliki oleh owner yang sama. Oh, oke. Untuk absensi dan pembukuan atau pengeluaran gaji sudah dilakukan di PTB sejak dipindah. Tapi untuk gaji masih dilakukan transfer dari rekening owner seperti di PTA. Dalam kurung, PTB menghitung gaji, kemudian uang gaji ditransfer dari kas PTB ke rekening owner, dan saat tanggal penggajian, owner mentransfer ke rekening karyawan, baik di PTA dan PTB. Karyawan tidak mendapat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Wah, asik. Pada Januari 2021 tahun ini ya, karyawan di PHK dengan alasan sudah merugikan perusahaan dan diberikan kompensasi 5 bulan gaji, 5 bulan upah ya, untuk masa kerja hampir 12 tahun. Saat PHK, karyawan diminta tanda tangan surat pengunduran diri dari PTB karena kemauan sendiri dan tidak akan menuntut hak-haknya. Owner mengatakan yang bersangkutan bisa kembali bekerja kapanpun yang bersangkutan sudah siap karena di PTA tidak pernah mem-PHK dan yang bersangkutan tidak punya masalah selama bekerja di sana. Wah, ini ceritanya menariknya double-double ya. Kemudian yang mau saya tanyakan, ada 3 pertanyaannya. 1, bisakah karyawan tersebut menuntut haknya termasuk jaminan hari tua dari PTA?
Mengingat owner mengatakan PTA tidak pernah PHK yang bersangkutan, maka dianggap kompensasi hanya dari PTB. Oh, yang tadi 5 bulan itu dianggap hanya dari PTB. Sampai saat berhenti bekerja dari PTB, karyawan tidak pernah membuat surat pengunduran diri di PTA. Oke, pertanyaan pertama dulu yang saya jawab nih. Bisakah karyawan tersebut menuntut hak-haknya termasuk jaminan hari tua dari PTA? Bisa, sangat bisa. Nggak cuma dari PTA, termasuk juga dari PTB. Karena dari 2009, berarti masa kerjanya dibawa kan sampai 2021. Berarti berapa tahun tuh? 12 tahun ya. Anggap 12 tahun, dia nggak diikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan, nggak diikut sertakan BPJS Kesehatan. Itu bisa dilaporkan dan itu menjadi pelanggaran pidana bagi perusahaan. Ya, kalau ngelaporkannya, laporkan ke Disnaker itu ke bagian pengawasan. Ya. Bisa juga disampaikan kepada BPJS, nanti BPJS yang bantu untuk membantu pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya, jadi jaminan hari tua karena itu yang harus kembali kepada si karyawan itu bisa dituntut. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, jika bisa dituntut hak karyawan apakah memakai Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Cipta Kerja? Sebentar. Apakah memakai Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Cipta Kerja? Karena saat dipindahkan terjadi tahun 2018 dan masih berlaku Undang-Undang 13 2003. Hak karyawannya tentu bisa dituntut menggunakan kedua undang-undang tersebut, Bapak Ibu semua. Kenapa gunakan keduanya? Karena Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menggugurkan Undang-Undang 13, hanya merubah sebagian pasalnya. Jadi sepanjang hak-hak karyawan itu diatur dalam UU CK yang tahun 2020, maka gunakan pasal tersebut. Tapi kalau ada hak karyawan yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003 dan tidak diatur dalam Undang-Undang 11 2020, maka gunakan Undang-Undang 13 2003. Ya? Itu nomor 2. Nomor 3, bisakah perkataan owner PTA tidak pernah mem-PHK dan bisa kembali di PTA sebagai alibi pengalihan supaya karyawan tidak menuntut hak-haknya dari PTA? Bisa-bisa saja, karena memang yang jelas pernyataan-pernyataan lisan seperti ini itu tentu tidak bisa dipegang ya Bapak Ibu semua. Tetapi dari cerita ini tadi saya mengetahui ada fakta selembar surat mutasi. Ya. Sepemahaman saya isinya biasanya menyatakan si karyawan yang bersangkutan namanya jelas dimutasi dari mana ke mana, kan gitu ya, dari satu tempat atau satu perusahaan kepada perusahaan baru, dari PTA kepada PTB, kan begitu ya. Sepanjang itu jelas di dalamnya, maka hubungan kerja berlanjut dan segala tuntutan bahwa ini tadi di PHK 5 bulan upah ini, kalau 12 tahun kan berarti dia sudah permanen ya. Harusnya kalau udah 12 tahun itu hitungannya sudah berapa? Ya, tergantung alasan PHK-nya. Nah, kalau sekarang si karyawan Januari 2021 itu di PHK dengan alasan merugikan perusahaan. Nah, waktu Januari 2021 ketentuan PHK itu masih menggunakan Undang-Undang 13 karena peraturan pelaksananya PP 35-nya belum keluar. PP 35 itu kan keluar baru di akhir Februari 2021. Ya, meskipun di naskahnya dituliskan awal Februari, tapi faktanya di lapangan dikeluarkannya akhir Februari 2021. Ya. Sehingga pada saat Januari 2021, pada saat hari dia di PHK, si karyawan itu disebut merugikan perusahaan. Itu si perusahaan menggunakan pintu PHK yang mana? Apakah menggunakan pintu PHK karena surat peringatan,
Atau PHK karena merugikan ini apa? Pidana misalkan, berarti PHK karena tindakan pidana atau PHK apa? Kalau hanya melakukan PHK begitu saja, nggak ada surat peringatan, hanya karena dia nggak suka, atau hanya karena diomelin tapi tidak pernah dikasih surat peringatan, mungkin si karyawan bikin salah, tapi pada saat perusahaan tidak membuatnya menjadi formal dengan surat peringatan, maka perusahaan tidak bisa semena-mena melakukan PHK dengan alasan surat peringatan atau kinerja atau merugikan perusahaan. Ya, itu tentang PHK-nya. Baru sekarang ngomong kompensasinya. Karena sudah ada surat mutasi yang dibuat tahun 2018 dan masa kerja tetap di bawah, maka pada saat si PTB melakukan PHK, kompensasinya tentu bukan 5 bulan gaji, bukan 5 bulan upah. Kayaknya harusnya jauh dari itu, ya. Apalagi kalau perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan PHK, ya. Kalau perusahaan tidak punya dasar hukum yang kuat, jangan-jangan ini jadi masuk PHK tanpa kesalahan. Kalau PHK tanpa kesalahan jadinya 2 kali pesangon. 2 kali pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja, tambah 15%. Ya, kalau 2 kali pesangon, tabel pesangonnya, kalau dia udah 12 tahun tuh berarti sudah 9 bulan upah kali 2 kan? Udah 18 bulan upah. Nah, kalau penghargaan masa kerjanya 3 ke 6, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12, berarti antara 4 atau 5 bulan upah. Anggaplah 4 bulan upah. Berarti 18 tambah 4 bulan, 22, tambah 15%. 22 tambah 15%. Harusnya kurang lebih begitulah, di atas 20 bulan upah. Ya, tapi kalau hanya dikasih 5 bulan gaji, dengan alasan ini kan hanya PTB yang melakukan PHK, ya nggak bisa. Karena masa kerjanya dibawa, sehingga segala beban dari PTA yang dulu, itu dibawa dan ditanggung oleh PTB. Dasarnya apa? Tadi surat mutasi tadi. Ya. Begitu kurang lebih, Bapak Ibu penanya nomor 13 ya.